Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang pemahaman kita mengenai bisnis itu sendiri, ya. Di mana dalam mata kuliah ini akan dipelajari dan mempelajari konsep-konsep dasar dari bisnis itu sendiri, tentunya dalam konteks global, yang mana dalam perjalanannya selalu mengalami perubahan. Materi pembahasan mencakup semua fase penting dalam bisnis seperti lingkungan bisnis, kepemilikan bisnis, aspek-aspek pengoperasian, pengorganisasian, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan berbagai fungsi lainnya dalam berbisnis. What is the business? Ya. Bisnis adalah satu kegiatan usaha individu yang terorganisasi, yang tentunya ditujukan untuk menghasilkan dan menjual baik barang maupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan berbagai kebutuhan di masyarakat. Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Di sisi lain, dipahami bahwa seseorang atau individu yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung berbagai risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis, biasa disebut entrepreneur. Untuk menjalankan kegiatan bisnis ini, seorang entrepreneur harus mampu mengelola dan mengkombinasikan berbagai macam sumber daya yang dimilikinya, yaitu uang, sumber daya manusia, material atau bahan baku, mesin, pasar, dan juga metodenya, sehingga mampu berproduksi secara optimal. Mengapa bisnis dirasa penting? Tentunya kita harus memahami peranan bisnis itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Peranan bisnis begitu penting dalam kehidupan masyarakat karena melalui kegiatan bisnis, satu perusahaan akan dapat memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan masyarakat, konsumen yang beraneka ragam, sehingga mereka merasa terpuaskan. Setiap perusahaan yang berkinerja baik dan mampu memberikan layanan yang memuaskan konsumen dapat dipastikan akan memperoleh profit atau keuntungan, dan usahanya akan selalu berkembang dengan pesat jika concern atau fokus terhadap bisnisnya tersebut. Ada 3 fungsi dasar dari bisnis, yaitu bagaimana mencari dan menemukan sumber dari bahan baku, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, dan menyalurkan produk ke tangan konsumen. Di sini, dengan mengacu kepada pendapat Raymond Gloss, perusahaan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memproses perubahan keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa bagi perusahaan, bagi pemuas kebutuhan konsumen, serta diharapkan akan memperoleh laba bagi pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep perusahaan merupakan bagian dari konsep bisnis. Namun demikian, dalam pembahasan selanjutnya, istilah bisnis lebih sering digunakan daripada perusahaan itu sendiri. Dalam hal konsep lingkungan bisnis, ini dipahami merupakan kumpulan dari faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi arah kebijakan dari satu perusahaan dalam mengelola aktivitas bisnisnya. Faktor-faktor tersebut meliputi lingkungan eksternal yang dibagi dalam lingkup
makro berupa kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan industri. Sedangkan dalam hal lingkungan internal, yaitu mencakup berbagai aspek yang mendukung bisnis itu sendiri dan berbagai kegiatan atau kebijakan internal di dalam ruang lingkup internal perusahaan. Ada 6 variabel yang berpengaruh terhadap strategi bersaing dalam satu lingkungan industri tertentu, yaitu bagaimana hambatan memasuki pasar atau barrier to entry-nya, lalu memahami juga kekuatan tawar dari pembeli, kekuatan tawar dari pemasok, dan ketersediaan produk substitusi. Sehingga ini menjadi perhatian bagi bisnis itu sendiri. Kalau produk substitusi bisa menjadi alternatif pengganti bisnisnya. Lalu yang kelima, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Dan yang terakhir, pengaruh dari kekuatan stakeholder, penentu kebijakan. Selanjutnya, dalam memahami bisnis tentu tidak akan lepas dari pemahaman kita tentang ilmu ekonomi. Di mana dengan ilmu ekonomi kita mampu mempelajari cara masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang sangat terbatas untuk keperluan produksi dan distribusi barang serta jasa. Tadi dipahami bahwa sumber daya ekonomi atau disebut faktor produksi antara lain 6M ya, man, money, material, mesin, market, dan method. Di sini peran pemerintah untuk mengembangkan satu sistem ekonomi yang mengatur dan mengelola keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya yang 6M tadi, yang sifatnya terbatas dengan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sifatnya tidak terbatas. Tentunya dalam membangun bisnis yang berbasis pemahaman ekonomi, kita harus memiliki pilar yang kokoh, ya, di mana ada 3 pilar pokok dalam aktivitas kegiatan perekonomian di satu negara, yaitu pilar kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi atau pertukaran. Sehingga dari sana mampu kita memahami bagaimana hubungan antara sistem ekonomi dan sektor bisnis. Dimulai dengan apa yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlahnya. Lalu apa yang akan diproduksi, dalam hal ini barang dan jasa, oleh sektor bisnis, para produsen, yang sangat ditentukan oleh kebutuhan dan keinginan dari para konsumen pada saat itu. Jadi pertimbangan utamanya adalah bahwa selera dan keinginan dari konsumen sangatlah beragam dan selalu dinamis, berubah dari waktu ke waktu, tentunya mengikuti tren yang sedang berkembang. Sehingga muncul kebutuhan yang membuat produsen harus jeli melakukan berbagai riset pemasaran untuk mengamati, membaca, dan memprediksi tren selera konsumen tersebut. Dan tentunya akan melahirkan tipe bisnis baru yang mempunyai peluang yang lebih besar. Kegiatan ekonomi timbul karena adanya faktor penggerak yang mampu memutar roda aktivitas kegiatan ekonomi, yaitu adanya needs and wants, kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga tersedialah produk, barang, maupun layanan jasa yang berbeda-beda dan sifatnya tidak terbatas. Jadi dengan adanya needs and wants, ini akan membentuk tujuan sekaligus memotivasi terjadinya kegiatan berproduksi atau konsumsi dan juga tadi pilar tukar-menukar, yaitu distribusi. Sistem ekonomi yang efektif harus mampu memberi solusi dan menjawab berbagai permasalahan perekonomian. Di antaranya apa yang akan diproduksi,
berapa jumlah produksinya, bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa produk tersebut dibuat, dan memastikan kaitan antara what dan how much itu tadi ya, apa yang akan diproduksi dan korelasinya terhadap jumlah yang diproduksi. Secara prinsip, sistem ekonomi dipahami sebagai struktur organisasi dalam masyarakat yang berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dan sumber daya yang sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem yang bekerja sama dan saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga lahirlah aktivitas produksi yang merupakan transformasi dari adanya perubahan bentuk dan kegunaan baik barang maupun jasa. Artinya satu produk, barang atau jasa yang semula dianggap remeh dan kurang memiliki manfaat, nilai dan kegunaan, setelah mengalami proses transformasi atau proses produksi, selanjutnya akan merubah produk tersebut menjadi lebih berguna dan memiliki value added atau nilai tambahnya. Disinilah peranan pemahaman kita sebagai pebisnis untuk mengetahui sisi lain dari kebutuhan manusia yang menurut Maslow itu ada kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan paling dasar yang lebih berhubungan dengan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, tempat berteduh, seks ataupun tempat tidur, dan oksigen. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang memiliki potensi besar untuk menuju tingkat ke kebutuhan berikutnya. Yang kedua, kebutuhan akan rasa nyaman. Seorang pebisnis juga melihat sisi kebutuhan akan rasa nyaman ini merupakan kebutuhan yang ada setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Maka akan ada kebutuhan rasa aman, seperti aman dalam konteks fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari berbagai ancaman. Ya. Apabila kebutuhan fisiologis perlu dipenuhi secara total, sedangkan kebutuhan akan rasa aman tidak bisa terpenuhi secara total karena manusia tidak dapat terlindungi dari berbagai ancaman yang tidak terukur, seperti adanya ancaman meteor, kebanjiran, dan ancaman-ancaman yang tidak terdeteksi lainnya. Pemahaman lainnya, seorang pebisnis juga harus memahami kebutuhan manusia dalam konteks kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, di mana setelah kebutuhan rasa aman dan fisiologis terpenuhi, muncul selanjutnya kebutuhan untuk memiliki atau dimiliki dan kasih sayang. Manusia akan mencari sahabat, pasangan, keturunan, dan kebutuhan untuk dekat dengan keluarganya. Ini juga merupakan prospek bisnis. Ya. Seseorang yang cintanya sudah relatif terpenuhi tidak akan merasa panik ketika ada yang menolak ya, dirinya. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan cinta itu merupakan kondisi di mana dia bisa memberi atau menolak. Ya. Kita perlu memahami bahwa cinta itu dengan mengamalkan, menciptakan, ataupun mengajarkan kepada sesama. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Setelah ketiga kebutuhan tadi dipenuhi, manusia akan mengejar kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan, seperti penghormatan, status, ketenaran, reputasi, perhatian, dan ya kalau sekarang status sosial, ya kondisi sosial. Menurut Maslow, kebutuhan dan penghargaan juga terbagi atas dua tingkatan, yaitu tingkatan rendah dan tinggi. Tingkatan rendah di mana kebutuhan ini adalah
kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan status, ketenaran, reputasi, perhatian, apresiasi, martabat, dan dominasi. Ada juga kebutuhan yang tinggi, yaitu kebutuhan akan harga diri seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, dan kemandirian, serta kebebasan. Di sini, jika pebisnis jeli, ada peluang untuk mengoptimalkan terpenuhinya kebutuhan manusia akan rasa penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan mengaktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi ini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan ini melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk mencapai potensinya. Menurut Maslow, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk mampu melibatkan diri sendiri untuk menjadi apa yang sesuai dengan keinginannya berdasarkan kemampuannya. Dari tingkat kebutuhan tersebut, Maslow menggambarkan sebagai tingkat atau tangga kebutuhan. Maslow berpendapat bahwa setelah manusia memenuhi kebutuhan paling bawah, manusia akan memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya. Dan di peningkatan kebutuhan itu juga melahirkan peluang usaha atau peluang bisnis. Apabila manusia mampu memenuhi kebutuhan pada tingkat atas, tetapi tingkat bawahnya belum terpenuhi, maka dia akan kembali lagi pada kebutuhan-kebutuhan sebelumnya dari bawah. Menurut Maslow, adanya hierarki kebutuhan tersebut didorong oleh dua kekuatan, yaitu motivasi kekurangan dan motivasi perkembangan. Nah, dalam konteks tadi transformasi, ada dua jenis transformasi, yaitu exchange transformasi, di mana di dalamnya terjadi penambahan manfaat dari nilai suatu produk karena telah terjadi pemindahan status kepemilikan. Yang kedua, psikologi transformation, yaitu terjadinya penambahan manfaat dan kenikmatan baru setelah terjadinya perubahan fisik maupun psikis. Demikian pembahasan pengantar bisnis kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai buku referensi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.